Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kelompok kami yang kunjungan dari beberapa jenis peternakan, dari kambing, domba, sapi, hingga kerbau. Untuk kelompok kami dipersilakan untuk mempresentasikan. Yang pertama adalah sapi potong. Penilaian sapi potong yang pertama adalah sapi A. Pada pangkal ekor sapi A cukup berisi, tidak terlihat cekungan tulang. Pada bagian rum juga cukup berlemah karena ketika diraba tulangnya tidak terasa. Kemudian pada bagian hip bone atau tulang panggul tidak terlihat jelas batas tulangnya. Pada bagian pin bone atau tulang duduk tidak terlihat jelas batas tulangnya karena dagingnya yang cukup tebal. Kemudian pada bagian backbone atau tulang belakang, tulangnya itu tidak teraba karena tertutup oleh lemak yang cukup tebal. Kemudian pada ribs atau tulang iga, terlindungi oleh lemak yang cukup tebal, oleh karena itu ketika diraba tidak terasa tulangnya. Kemudian pada sapi B, dia itu pangkal ekornya terlihat cekungan tulangnya. Kemudian pada bagian rumnya terisi lemak namun tipis dan tulang bagian rum terlihat jelas dan jika diraba terasa. Kemudian pada bagian hip bone atau tulang panggulnya itu terlihat jelas batas tulangnya. Pada bagian pin bone atau tulang duduk terlihat jelas batas tulangnya karena hanya tertutup daging atau lemak yang tipis. Kemudian pada bagian backbone atau tulang belakang terlihat jelas dan tulangnya teraba karena terdapat tonjolan pada tulang. Kemudian pada ribs atau tulang iga terlindungi oleh lemak, namun tulang iganya terlihat walaupun samar dan ketika diraba tulangnya itu terasa. Kemudian pada sapi C itu pada pangkal ekornya itu terlihat sangat jelas pada cekungan tulangnya. Kemudian pada bagian rumnya itu hanya terisi lemak yang sangat tipis karena tulang bagian rumnya itu terlihat dan jika diraba terasa. Kemudian bagian hip bone atau tulang panggul terlihat sangat jelas batas tulangnya. Pada bagian pin bone atau tulang duduk juga terlihat sangat jelas batas tulangnya karena tidak tertutupi daging atau lemak. Pada bagian tulang belakang terlihat sangat jelas dan tulangnya teraba karena terdapat tonjolan tulang. Kemudian pada tulang iga tidak terlindungi oleh lemak, tulang iganya terlihat sangat jelas dan ketika diraba terasa tulangnya. Selanjutnya adalah bagian kambing. Pada kambing A memiliki pandangan dari atas itu berbentuk seperti botol, semakin ke belakang itu semakin besar dan bertautan dengan bahu yang lebar, memiliki kapasitas rongga dada yang cukup lebar, serta jumlah daging pada lion yang lumayan tinggi, namun masih terlihat tonjolan tulang pangkal ekor, perut tidak kembung, dan jarak paha kanan dan kiri cukup lebar. Sedangkan pada pandangan dari samping, tubuh panjang, datar antara lion, terus cukup panjang juga karena bagian dadanya itu juga lumayan cukup dalam. Terus tulang rusuknya juga tidak terlihat, namun kalau diraba itu masih terasa ya. Dan struktur kakinya cukup kokoh serta profesional dengan besar tubuhnya namun masih agak kurus. Selanjutnya adalah pandangan dari depan. Jarak antara kedua kakinya itu agak lebar, perdagangan di daerah shoulder itu juga kurang baik dan tidak berlebihan lemak, serta kulit daerah tenggorokan pada dada itu juga lebar. Kemudian pandangan dari belakang, panjangan pada rum hingga leg dan kurus atau kurang perdagangan. Namun jarak keluar dari paha dan kaki kiri itu cukup lebar, serta untuk kepalanya itu proporsional, memiliki kepala yang lebar dan mata telinga yang gemuk, panjang, mukanya sedang, hidung berkembang dengan baik, serta mulut lebar dan mata terlihat jernih dan selalu waspada. Selanjutnya adalah kambing B.
Pada kambing B ini berbentuk seperti botol juga, sama seperti kambing A. Kemudian memiliki kapasitas rongga yang dada lebar juga. Jumlah dagingnya itu lumayan tinggi, namun itu masih terlihat tonjolan tulang juga. Namun pada pandangan dari samping, tubuhnya itu lebih tinggi yang bagian belakangnya itu, sehingga tidak seimbang seperti pada kambing A yang tadi, terlihat lebih mengerucut ke depan, lebih tinggi bagian atasnya daripada pundaknya itu. Sedangkan pada kakinya juga memiliki kaki yang berbentuk O, tidak seperti kaki kambing A yang memiliki ukuran dan bentuk yang proporsional. Nah, terus bagian kepalanya ini sama seperti kambing A, bentuknya normal juga, matanya jernih dan selalu waspada juga. Selanjutnya adalah kambing C. Kambing C ini kalau dari atas itu sama seperti kambing A dan B, berbentuk seperti botol juga, semakin ke belakang itu semakin besar. Tapi pada pandangan dari samping itu tubuhnya ini mirip sama kaki kambing yang B, dan bentuk bodinya itu juga bentuk sama seperti kambing B. Yang bagian belakangnya itu lebih tinggi daripada pundaknya. Terus pada pandangan belakang juga masih terlihat tulang ekornya itu terlihat. Namun kaki pada kambing C ini masih berbentuk normal seperti kambing A. Selanjutnya kerbau. Kerbau ini jenis kerbau lokal. Kerbaunya dipelihara secara intensif dikarenakan kurangnya ladang hijauan di sekitar kandang. Kerbau dibiarkan berkubang selama 2-3 jam. Setelah itu hewan diberi pakan. Kerbau diberi pakan berupa limbah pertanian, yaitu jerami padi, karena terbatasnya hijauan rumput di sekitar kandang. Umur kerbau sekitar 16 bulan. Untuk harga kerbau yang dijual kepada belantik sekitar 9-10 juta, tetapi jika ada orang yang menawar bisa sampai 12 juta. Untuk kerbau A, tampak sambing, bagian perut lebar dan penuh, bentuk lekukan tulang rusuk di loin terlihat tidak terlalu jelas, tetapi tajam bila disentuh sehingga tidak ada timbunan lemak dan otot. Tulang hip melengkung atau cekung sehingga terlihat nyata. Tulang pinggul menonjol di luar titik pinggul. Tampak belakang, tulang belakang membentuk tonjolan tajam. Pangkal ekor tidak halus, membentuk cekungan bulat yang dibatasi oleh panggul. Pangkal ekor bentuknya cekung sehingga tidak ada timbunan lemak. Tampak atas, tidak ada perlemakan di sekitar punggung, tulang rusuk punggung terlihat jelas dan jika ditekan sangat tajam. Sehingga kerbau A ini memiliki BCS 1 karena tonjolan tulang belakang sangat terlihat nyata dan jika disentuh terasa tajam, sehingga kerbau ini dalam kelompok kurus. Selanjutnya, kerbau B, tampak sambing, bagian perut tidak lebar tetapi penuh. Bentuk lekukan tulang rusuk di loin terlihat jelas dan tajam bila disentuh. Timbunan lemak dan otot terlihat tipis. Punggung tidak lurus dan tidak terlalu cekung. Tulang pinggul tidak terlalu menonjok di luar titik pinggul. Tampak belakang, tulang belakang membentuk tonjolan tidak terlalu tajam. Pangkal ekor kurang halus sehingga bentuk bulat yang dibatasi oleh panggul tidak terlalu cekung. Adanya timbunan lemak tetapi tipis. Tampak atas, tulang rusuk punggung terlihat tidak terlalu jelas dan jika ditekan tajam, tidak ada perlemakan di sekitar punggung. Selanjutnya, kerbau C. Tampak sambing, bagian perut lebar dan penuh, bentuk lekukan tulang rusuk di loin tidak terlihat jelas dan tajam bila disentuh. Punggung hampir lurus dan hampir tidak cekung. Tulang pinggul tidak terlalu menonjol di luar titik pinggul.
Tampak belakang, tulang belakang membentuk tonjolan tidak tajam, sehingga pangkal ekor halus, sehingga bentuk bulat yang dibatasi oleh panggul tidak terlalu cekung. Adanya timbunan lemak sehingga terlihat hampir cembung. Tampak atas, tulang rusuk punggung terlihat hampir tidak jelas dan jika ditekan tidak terlalu tajam. Dengan demikian, kerbau C termasuk dalam BCS 4 karena tonjolan tulang masih terlihat beberapa bagian dan jika ditekan tulang tidak terlalu tajam. Selanjutnya adalah penilaian ternak domba. Domba ini berjenis domba Garut, di mana domba ini memiliki umur sekitar 5-6 bulan dengan bobotnya antara 18-23 kg. Bahkan yang biasa diberikan ke domba ini adalah jawan dan silase. Nah, yang pertama, penilaian domba A. Tampak depannya, domba ini memiliki struktur kaki yang lurus dan simetris. Jarak antara kedua kakinya lebar, perototannya sedikit kurang di bagian bahu, dan tetapi memiliki perlemakan yang cukup. Selanjutnya, tampak samping, domba memiliki punggung dan garis perut yang lurus, akan tetapi garis perutnya kurang luas. Perototan tubuh bagian depan baik, tetapi sedikit kurang di bagian belakang, dan perlemakannya kurang tebal. Domba memiliki bulu yang halus, pertulangan halus dan kuat, memiliki kulit yang tidak terlalu tebal. Selanjutnya, tampak belakang. Domba memiliki hips yang berjauhan, dalam dan berisi. Ramnya kurang tebal tetapi tubuhnya sudah panjangnya cukup, jarak antar kaki yang simetris. Selanjutnya, domba tampak atas memiliki struktur tubuh yang ideal, perut bagian kanan dan kirinya seimbang dan terlihat simetris. Bagian pangkal ekor terlihat kurang perlemakan, kapasitas rongga dadanya besar. Selanjutnya domba B, penilaian tampak depannya, domba memiliki tubuh yang berbentuk seperti botol, di mana tubuhnya semakin ke belakang semakin besar, memiliki struktur kaki depan yang lurus dan simetris, perototan tubuh bagian depannya tebal, serta jarak antar kaki yang cukup, rongga dadanya juga besar, serta perutnya simetris, menandakan domba tidak mengalami bulut atau kembung. Selanjutnya, tampak samping, domba memiliki garis punggung dan garis perut yang lurus, perototan dan pelemakan yang baik, sama sekali tidak terlihat tulang rusuk, tubuhnya terlihat panjang, memiliki kedalaman tubuh yang baik, bulunya halus dan memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, tampak belakang, domba memiliki hips yang berjauhan, dalam dan berisi, ramnya sedikit tebal dan panjang, jarak antar kakinya juga simetris. Tampak atasnya, domba memiliki struktur tubuh yang ideal, perut bagian kanan dan kiri seimbang, bagian pangkal ekor terlihat kurang perlemakan sehingga terlihat sedikit adanya tonjolan, dan tetapi memiliki kapasitas rongga dada yang besar. Selanjutnya, yang terakhir, domba C memiliki jarak antar kaki yang lebar, perototan dan perlemakan yang baik pada tubuh bagian depan, otot dadanya tampak berisi dan rongga dadanya terlihat besar. Selanjutnya, tampak samping, garis punggung panjang dan lurus, tetapi garis perutnya sedikit kurang lurus, memiliki kedalaman tubuh yang baik, perototan dan perlemakannya yang baik sehingga tidak terlihat adanya tulang rusuk, memiliki bulu dan kulit yang tebal. Tampak belakangnya, domba memiliki hips yang berjauhan, dalam dan berisi, ramnya tebal dan panjang, jarak antar kaki belakang yang berjauhan dan simetris. Tampak atasnya, domba memiliki struktur tubuh yang semakin ke belakang semakin besar, perutnya terlihat simetris, jumlah daging pada loin yang banyak, dan tonjolan pada pangkal ekor hanya terlihat sedikit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Izin bertanya. Ya, Altaf, silakan. Jadi apakah
untuk pemberian konsentrat pada sapi C lebih banyak daripada sapi A dan sapi B. Terima kasih. Izin bertanya. Cek, cek. Iya, silakan. Oke, tadi kan dijelaskan kalau kerbau dibiarkan berkubang. Nah, jika kerbau tidak dibiarkan berkubang akan berpengaruh ke penilaian fisik tubuhnya tidak. Terima kasih. Maaf, sebelumnya suaranya tidak terdengar dengan jelas. Mohon bisa diulangi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Altaf. Apakah untuk pemberian konsentrat pada sapi C lebih banyak daripada sapi A dan B? Pemberian konsentratnya itu tetap sama perbandingannya dengan sapi lain, tapi mungkin yang membedakannya itu lamanya penggemukan. Karena konsentrat itu kan mempunyai peran penting dalam mempercepat proses penggemukan. Tetapi tidak boleh memberikan pakan konsentrat terlalu tinggi, jadi harus diimbangi dengan hijauan. Nah, oleh karena itu, pada peternakan sapi potong yang sudah saya kunjungi ini, dia itu memberikan pakan konsentrat tapi diimbangi oleh hijauan. Nah, meskipun sapi C itu terbilang kurus, namun kalau tidak sesuai takaran atau berlebihan, itu akan mengalami gangguan pencernaan. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa. Jika kerbau tidak biarkan berkubang akan berpengaruh ke penilaian fisik tubuhnya tidak. Nah, kerbau itu kan termasuk ternak yang tidak tahan dengan panas. Jika kerbau tidak diberi kesempatan berkubang, maka tubuhnya itu akan mengalami cekaman panas, sehingga cenderung menurun konsumsi pakannya. Hal tersebut juga berpengaruh ke penurunan proporsi tubuhnya. Terima kasih. Izin menjawab tadi pertanyaan Mbak Ovi. Jadi balik lagi ke masing-masing peternakannya ya, tetap menggunakan kambing yang memiliki postur seperti kambing B dan C itu untuk sebagai penggemukannya tetap, ataupun nanti lebih memilih untuk dijual. Karena untuk penggemukan sendiri itu jika tidak memiliki postur yang ideal atau normal yang untuk dapat menopang berat badannya, itu nanti akan mengganggu aktivitas dari kambing tersebut, dan penggemukan juga tidak akan
berjalan dengan maksimal. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.